Halo kawan anti hoax, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, dan malam bagi teman-teman semua dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Perkenalkan saya Anik Nur Kemariah yang hari ini akan menjadi host untuk podcast anti hoax sesi kelima. Hari ini akan spesial sekali karena kita bersama teman-teman dari Mafindo wilayah yang tidak jauh dari ibu kota, tapi juga lumayan jauh kalau dari ibu kota. Teman-teman dari wilayah Jombang. Halo teman-teman semua. Halo. Selamat pagi. Kalau sekarang kita lagi menikmati suasana nan syahdu di pegunungan Wonosalam di Jombang. Bersama saya ada Bu Halimah. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak. Bagaimana Mbak Ani? Sehat ya? Alhamdulillah saya juga sehat, bahagia, ceria. Wow, selalu deh. Oke, bersama kita juga ada Mas Surya Alam Maulana. Say hi dulu kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Oke, Mas Alam gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke. Saya pengen nanya-nanya dulu sebelum kita jump in ke topik yang akan kita bahas hari ini ya. Saya pengen nanya ke Bu Halimah. Bu Halimah aktivitasnya ini apa sih sehari-hari kayak gitu? Jadi apa? Terus ngapain aja gitu? Selain di Mafindo ya? Iya, tentunya. Kalau saya kebetulan di sini sebagai seorang guru di SMK Negeri 2 Jombang. Jadi saya di sini juga mengajar pendidikan agama Islam Mbak di SMK Negeri 2 Jombang. Oke. Kalau Mas Alam aktivitasnya akhir-akhir ini lagi sibuk banget. Lagi sibuk apa? Saya kebetulan untuk tahun ini saya menjadi PPS, panitia pemungutan suara. Lalu kebetulan saya juga buka usaha kecil-kecilan di rumah. Itu aja sih. Iya, di Sambi disibukkan juga jadi relawan Mafindo ya. Tambah kesibukan nggak tuh jadi relawan Mafindo? Tambah ya. Iyalah, banyak banget aktivitasnya. Aktivitas turun ke masyarakat untuk edukasi. Ini keren banget asli. Oke, Bu Halimah dan juga Mas Alam dan juga seluruh masyarakat yang lagi nonton podcast anti hoax hari ini. Di masa-masa pemilu kali ini kita ngerasa nggak sih bahwa hoax itu begitu bertebaran luar biasa, terus pencatutan nama baik, pencatutan nama untuk kepentingan-kepentingan politik itu sudah dirasakan ya. Apalagi kalaupun sekarang udah di bulan Desember, tinggal beberapa saat lagi udah pemilu banget ya. Semakin terasa panas, terasa panas di kanan kiri kita kayak gitu. Nah hari ini kita akan bertanya-tanya menggali cerita dari teman-teman yang sudah ada di sini. Ada Bu Halimah dan juga Mas Surya Alam ya. Saya kadang manggilnya Mas, kadang Bapak, nggak apa-apa ya, nggak masalah. Kita akan menggali sebuah cerita. Saya dengar-dengar itu ada cerita yang menarik dari Mas Surya Alam terkait pencatutan nama dan urusan isu politik nih, gimana ceritanya itu Mas Surya? Jadi begini. Jadi kebetulan saya sendiri juga selain di Mafindo, saya sebagai koordinator Gusti dan Mujagung. Beberapa minggu ini saya agak risih juga karena nama saya dicatat oleh beberapa caleg untuk mendulang suara, mencari suara ke teman-teman non-muslim. Itu karena seperti kita ketahui juga kalau Gus Durian memang isunya adalah isu toleransi. Lalu kami juga memiliki kedekatan yang intens juga dengan teman-teman non-muslim. Itu tiba-tiba saya mendapat kabar kalau ada beberapa caleg mengatasnamakan mereka kenal dengan saya, lalu masuk ke kelompok teman-teman non-muslim agar mendapatkan dukungan dari mereka. Seperti itu. Saya agak kaget. Loh, saya sendiri tidak merasa bertemu dengan caleg-caleg itu, tapi kenapa kok mereka mengakunya seperti itu? Gitu. Lalu setelah saya cross check, ya memang beberapa ada yang kenal, tapi sama sekali saya tidak pernah bertatap muka dengan mereka. Seperti itu. Itu bagaimana tuh akhirnya sampai dikumpulkan nggak tuh orang-orang? Sampai berkumpul nggak? Berkumpulnya nggak banyak sih, Pak. Jadi hanya beberapa saja. Akhirnya karena
begitu dapat berita seperti itu, saya akhirnya kontak ke beberapa pendeta juga bahwa jika memang caleg-caleg ini datang ke rumah pendeta mengatasnamakan mereka kenal dengan saya, bilang saja kalau saya tidak merasa seperti itu. Itu lalu intinya bahwa saya tidak pernah mengkondisikan apapun karena secara organisasi pun Gus Durian juga sudah jelas bahwa kami tidak terlibat politik praktis dalam pemilu 2024. Ngeri ya? Ya, ngeri. Agak ngeri nih. Tiba-tiba nama nama Mas Surya Alam. Bisa jadi hal ini juga terjadi di beberapa tempat lain ya, dengan mengatasnamakan orang-orang tertentu gitu. Dan ini yang menerima langsung percaya begitu saja dengan informasi yang belum tentu kebenarannya. Nih, teman-teman harus hati-hati juga ya, bahwa informasi apapun dari siapapun harus di cross check kebenarannya. Nggak harus langsung diterima begitu aja. Oke. Ngeri. Semoga tidak terjadi hal yang sama gitu. Masih ada seperti itu sih, karena memang selama ini terutama di Jombang ya, Gus Durian memang terkenal dekat sih dengan teman-teman non Muslim, terutama dengan pemuka agamanya. Kalau ini disalahgunakan ya kita yang akhirnya kena gitu. Padahal jaringan Gus Durian sendiri nasional sudah menjelaskan bahwa kami tidak terlibat politik praktis gitu. Tapi ternyata masih ada orang-orang yang ingin mencari dukungan dengan cara menyalahgunakan Gus Durian gitu. Jadi mengklaim mendapat dukungan, dekat dengan koordinatornya dan lain-lain itu. Tapi posisinya sekarang teman-teman pendeta, teman-teman kawan-kawan dari non Muslim ya, dari Gus Durian itu sudah Alhamdulillah sudah terinformasi. Iya, terinformasikan. Bahkan kami juga sudah share terkait pernyataan sikap kami yang menjadi landasan utama kami bahwa ini sikap kami. Itu. Kalau memang nantinya ada klaim seperti itu lagi, berarti dia menyalahgunakan nama Gus Durian. Seperti itu. Pelajaran berharga ya buat kita semua ya. Harus hati-hati juga ya. Tidak langsung percaya mungkin ya. Benar banget. Nah ini kalau Mas Alam itu kan istilahnya pencemaran nama baik ya Mas, pencatutan nama. Pencatutan gitu. nama ini sembarangan ini orang-orang. Ini saking terkenalnya ya. Kayak nama saya kayaknya aman deh, gak ada yang Oke, saya pengen geser ke Bu Halimah. Ada pengalaman-pengalaman yang sama nggak sih yang kaitannya sama kaitannya pencatutan nama atau mungkin berita bohong yang tersebar di sekolah atau mungkin siswa-siswa pernah bercerita hal yang terkait dengan ini? Iya. Menarik sih Mbak Ani ya untuk istilahnya masalah seperti yang dialami Mas Alam juga. Ini kalau Mas Alam kan pencemaran nama baik. Kalau di saya yang pernah saya tangani itu adalah love scamming Mbak Ani ya. Jadi sekarang kan banyak ya platform untuk berkenalan, kemudian mencari pasangan. Nah, ini kebetulan waktu itu saya mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Jadi istilahnya berkolaborasi dengan Pika ya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh siswa kami. Nah, kaitannya dengan penipuan digital itu yang paling berkesan itu tadi ada siswa kami yang mengalami menjadi korban love scamming. Jadi di awal hanya sekedar perkenalan biasa aja. Jadi berkenalan, kemudian berlanjut kepada istilahnya cinta sesaat, mungkin ya bisa dikatakan ya cinta sesaat. Karena belum pernah bertemu, tiba-tiba ada rasa saling, katanya sih saling gitu ya. Kemudian dari situ istilahnya si korban ini dimainkan emosionalnya sehingga dia merasa wah ini cinta banget sama aku gitu ya. Tapi ada iming-imingnya Mbak. Apa tuh iming-imingnya Bu? Itu waktu itu kebetulan ya dia itu memang kalau cerita di kami itu waktu itu memang dia butuh uang. Nah, jadi si pelaku ini memang sudah bekerja, katanya sudah bekerja, kemudian dia mengiming-imingi
sebuah nominal uang, ya sebuah nominal uang. Jadi dari intensitas pembicaraan itu si cewek itu mengaku butuh uang. Nah akhirnya si korban ini diminta untuk mengirimkan sebuah foto istilahnya vulgar ya dari ini ya. Topless ya. Iya, gitu ya. Jadi kalau kamu nanti mengirimkan foto kamu setengah badan, ya, kamu nanti akan saya transfer sekian. Ya, jadi terindikasi dia butuh uang. Nah, akhirnya dia mengirimkanlah foto itu. Dan mengirimkan nomor rekening juga, Mbak. Nah, ternyata selang beberapa waktu ditunggu transferan itu tidak kunjung datang, Mbak. Tidak kunjung datang, kemudian si korban ngechat pelakunya. Nah, akhirnya dijawab sama si pelaku bahwa kalau kamu ingin ditransfer ya, kalau kamu ingin ditransfer, kamu jangan hanya mengirimkan foto, tapi kamu kirimkan video. Nah, si murid saya mungkin dia mulai sadar ya. Jadi dia mulai sadar, dia bilang gini, saya tidak akan kirim video itu. Nah, diancam sama si pelaku, kalau kamu tidak mau mengirimkan video, ya video vulgar itu, kamu akan saya sebarkan foto yang sudah kamu kirimkan ke saya. Jadi ada ancaman di situ, Mbak. Diancam untuk dia disebarkan foto semi-telanjang tadi ya kepada pelaku. Akhirnya dia ya istilahnya merasa ini ya ketakutan, ya kecemasan. Dia memang posisinya kan masih siswa, takutnya nanti mencemarkan nama baik tidak hanya keluarganya tapi sekolah juga kan ya. Akhirnya dia waktu itu menemui saya di kantor, kemudian menceritakan kronologi kejadiannya. Ya akhirnya kami pertemukan juga dengan wali kelas dan PP. Akhirnya kita berembuk bersama. Bahkan waktu itu kepala sekolah juga turun tangan ya untuk istilahnya menangani kasus ini. Dan itu ternyata kayak semacam apa ya Mbak? Sindikat, betul. Sindikat, betul. Jadi itulah yang anak-anak remaja sekarang yang harus hati-hati ya. Untuk platform chatting cari pasangan itu harus benar-benar lebih apa istilahnya mensortir lagi ya, mana yang kredibel, mana yang enggak. Dengar ceritanya langsung auto mengernyitkan dahi gitu. Ya Allah, Gusti. Yang terjadi itu real benar-benar yang terjadi saat ini gitu. Terus sejauh ini, bagaimana kondisi kasus tersebut, upaya apa saja yang sudah dilakukan sama Bu Halimah dan juga sekolah? Waktu itu kami dari pihak sekolah akhirnya meminta nomor yang istilahnya selalu pelaku ya, ternyata udah diblokir Mbak, Akhirnya kami juga koordinasi dengan pihak kepolisian. Jadi pihak kepolisian bahwa ini ada korban di sekolah kami ya, kaitannya dengan istilahnya penipuan digital lah ya. Jadi ini bukan murni salah si korban, jadi istilahnya bujuk rayu ya, dijebak gitu ya. Ya dijebak lah istilahnya. Jadi itu alhamdulillahnya ya sudah clear lah untuk. Tapi datanya yang sudah terlanjur masuk ke pelaku ini gimana? Nah ini yang istilahnya perlu menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Jadi untuk menjaga data pribadi kita, jangan mudah nge-share ke orang lain gitu ya. Jadi untuk sampai saat ini tidak berlanjut ya, tidak berlanjut untuk kasus ini. Mungkin juga karena sindikat itu tadi ya sudah ditemukan oleh pihak yang berwajib akhirnya tidak berkelanjutan kok. Syukurlah. Tapi posisi siswanya sudah aman ya, secara psikologis sudah diamankan? Kita waktu itu bekerja sama dengan WCC juga. Jadi Women Crisis Center mengenai tentang kesehatan mental dia, jelas ya dia istilahnya ya mentalnya sudah terganggu. Dia ada rasa was-was, ketakutan, cemas, gitu ya, karena data pribadinya sudah dipegang oleh orang lain, takutnya itu benar-benar tersebar luas. Gitu. Pelajaran yang begitu berharga sekali. Ngeri ya, ada dua kasus yang berbeda tapi yang bisa kita ambil pelajarannya juga luar biasa. Kalau tadi Mas Surya Alam selain upaya menginformasikan kepada teman-teman pendeta nih ya,
Ya. Ada upaya lagi nggak yang sudah dilakukan sejauh ini? Sejauh ini kami sudah melaporkan juga ke Sekretariat Nasional, karena yang saya takutkan bahwa ini sampai terdengar oleh Sekretariat Nasional, lalu memang nanti dikiranya, wah ini sudah pengkondisian itu, karena mumpung belum meledak lagi, akhirnya saya laporan. Dan Sekretariat Nasional juga bilang bahwa segera buat pernyataan sikap, lalu share ke media, share di medsos masing-masing itu, lalu beri pemahaman juga ke pemuka agama bahwa jika nantinya ada kasus seperti ini lagi, mereka sudah tahu bahwa itu menyalahgunakan nama Gus Durian seperti itu. Lalu kami juga berupaya juga ke caleg-caleg, karena kebetulan beberapa ada yang saya kenal juga karena sama-sama alumni. Itu saya beritahu juga via WhatsApp bahwa mohon untuk tidak mencatat nama saya lagi. Itu apalagi mengklaim bahwa sudah pernah bertemu saya, sudah pernah ngopi sama saya, padahal saya sendiri juga nggak pernah diajak ngopi gitu. Tapi kalau diajak ngopi mau ya Mas ya? Itu. Sayangnya kan belum diajak ngopi nih. Kalau mau nyatut nama saya, ngopi dulu sih. Iya. Saya juga heran nih, saya ini orangnya nggak terkenal amat, nggak terkenal banget kok, tapi kok dicatut gitu loh. Iya. Luar biasa ya, obrolan hari ini kita belajar dari pengalaman teman-teman relawan Mavindo Jombang yang merasakan secara langsung gitu ya, ada 2 isu yang dirasakan. Ada pesan-pesan khusus gak tertentu bagi seluruh masyarakat yang melihat podcast Antihoax hari ini untuk sesi kali ini, agar tidak mudah mempercayai gitu ya informasi-informasi apapun yang beredar di media sosial atau yang diterima gitu, biar bisa lebih hati-hati dan cross check faktanya terlebih dahulu. Yeah. Kalau dari saya sih, dengan kasus saya yang seperti itu, bukan kasus saya sih, saya korban. Itu cross check saja langsung ke saya pribadi, atau kalau memang belum punya nomor WA saya bisa ke media sosial. Itu karena kebetulan Gus Durian Mojoagung juga, bahkan semua Gus Durian di seluruh Indonesia punya media sosial. Itu di cross check, kalau memang ragu bahwa kebenarannya seperti apa, itu seperti itu sih. Iya. Kalaupun itu juga terjadi di komunitas atau lembaga lain, itu gimana kira-kira tipsnya dari Mas Alam? Kalau tips saya untuk yang lembaga lain, kalau memang tidak merasa mendukung salah satu caleg, ya terus namanya dicatut, ya bilang saja bahwa kami memang tidak mendukung, bahkan ya langsung saja bilang nama saya dicatut, otomatis ya kami juga korban, seperti itu sih. Kalau untuk masyarakatnya nih Mas Alam? Nah, masyarakatnya seluruh siapapun itu iya, jangan mudah percaya sih itu, apalagi kalau segmentasinya sudah bahas-bahas agama ini, waduh, bahaya ini. Bahas gitu. Agama, bahas politik dia, iya, udah bahaya. Gitu. Harus hati-hati benar. Harus hati-hati benar. Gitu. Oke, kalau Bu Halimah ada pesan tertentu untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, baik anak Gen Z atau guru-guru atau siapapun itu? Untuk kasus yang dialami oleh murid saya yakin ya di luar sana banyak yang mengalami hal semacam ini. Untuk tipsnya yang pertama tentunya jangan mudah untuk lindungi data pribadi. Jangan mudah memberikan data pribadi kita kepada orang-orang yang tidak dikenal, atau mungkin dengan mudahnya mengirimkan data pribadi kita ke media sosial. Kemudian yang kedua, platform chatting saat ini kan luar biasa banyak ya, dan itu mungkin sudah menjadi kebutuhan anak-anak Gen Z ya. Itu kalau bisa ya pilih platform chatting yang kredibel, kemudian jangan mudah percaya dengan orang-orang baru ya, kan bisa ngecek profilnya yang benar itu bagaimana gitu ya. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke. Pesan yang bermanfaat buat kita semua, kawan anti hoax. Semoga ini bisa bermanfaat ya buat semuanya.
biar kita bisa lebih hati-hati. Terima kasih banyak sudah hadir Sama-sama. di podcast Anti Hoax Mavindo kali ini. Semoga sehat selalu, aktivitasnya juga selalu lancar dan bisa selalu menebar aura positif kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Siap. Selalu semangat untuk jadi relawan Mavindo wilayah Jombang ya. Sukses untuk Mavindo wilayah Jombang. Terima kasih banyak kawan Anti Hoax yang sudah stay tune dari awal sampai akhir. Semoga podcast kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa share ke teman-teman kalian kalaupun kalian rasa podcast ini bermanfaat. Saya Nik Nur Kamaria, host kali ini. Saya undur diri dan sampai ketemu di podcast selanjutnya.